di surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Di sini Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di awal surat itu wailun, itu celaka. Celaka. Cuman kalau kita lihat nanti di kitab Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau menafsirkan wailun itu artinya ada dua. Yang pertama yaitu celaka, ya, dan yang kedua yaitu lembah. Jadi wail itu lembah. Nah, tapi beliau mengatakan yang paling diterima dari dua pendapat tadi adalah makna dari wailun itu adalah celaka, ya, celaka. Nah, celaka untuk siapa? Yaitu al-humazah wal lumazah. Al-humazah kata Ibnu Katsir yaitu apa? Orang yang mengumpat atau yang menggibah itu dalam bentuk ucapan. Sementara al-lumazah ngumpatnya, gibahnya, ya, atau mencelanya itu dalam bentuk tindakan. Jadi al-humazah dalam bentuk ucapan, celaan atau gibahan atau umpatan. Al-lumazah bentuk perbuatan. Ya, kalau kita ucapan udah, gibah orang udah, mencela orang udah. Nah, kalau bentuk perbuatan ya bisa seperti misalnya nih, kita lagi ngobrol sama teman-teman kita, kemudian kita itu membuat peragaan-peragaan misalnya. Kawan kita lagi misalnya mohon maaf matanya picek misalnya kan. Nah, kita ngejek dia. Pacar apa juga nih? Nah, itu. Jadi itu adalah bentuk umpatan, celaan-celaan. Atau kita itu setiap ada teman kita yang lewat yang misalnya mungkin kakinya pincang misalnya, kita itu memperagakan dia di depannya. Itu. Seolah-olah kita tuh ngejek dia, padahal kaki kita nggak pincang. Tapi karena dia lewat di depan kita memperagakan kakinya seperti dia jalan. Itu peragaan-peragaan atau celaan-celaan berupa perbuatan. Ya, intinya al-humazah itu celaan atau umpatan berupa ucapan, al-lumazah tentang perbuatan. Seperti itu. Nah, kemudian, itu kata Ibnu Katsir tadi, merendahkan dan menilai orang lain yang kurang. Merendahkan dan menilai orang lain karena kekurangannya. Seperti itu. Ya, makanya hati-hati, terutama kita yang mungkin merasa ilmu kita sudah tinggi, misalnya kita S1, S2, S3 mungkin di luar, ataupun di dalam negeri kita sudah doktor misalnya kan seperti itu. Itu potensi kita itu merendahkan orang lain itu besar. Potensinya paling besar. Kenapa? Karena kita pasti menganggap diri kita itu tinggi. Benar. Pasti kita potensinya besar. Ya, kita sudah belajar di luar negeri misalnya, entah itu di Oxford University ataupun kuliah di Timur Tengah misalnya, ataupun kita di dalam negeri sudah doktor gelarnya misalnya, itu potensinya sudah besar untuk merendahkan orang lain yang mungkin tamatan SMA mungkin, ya, atau mungkin yang enggak sekolah. Itu potensi merendahkan orang lainnya sangat besar. Ya, seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita itu selalu berdoa, ya Allah, ya, doa kepada Allah. Ilmu yang kita dapat itu jangan sampai itu membuat sombong. Kan kata Nabi SAW, sombong itu dua, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jangan sampai ilmu yang kita dapati itu kita merendahkan orang lain. Berat niat, Pak. Sangat berat niat kalau kita merendahkan orang lain. Ya, itu bisa timbul apa? Konflik ya, atau gucuan misalnya. Ya, berkelahi kan seperti itu. Kata Ibnu Abbas rahimahullah taala, beliau mengatakan al-humazatil lumazah berarti orang yang suka mencela dan yang menilai cacat orang lain. Nah, itu, Pak. Jadi memang sangat berat sekali masalah mencela ini, baik itu dari perkataan atau perbuatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa'in 'asa an yakunna khairan minhun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang beriman, janganlah kalian itu mengolok-olok atau mencela atau mengejek kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang kalian ejek, orang yang kalian ejek, kelompok yang kalian ejek itu lebih baik daripada kalian. Boleh jadi yang kalian ejek itu lebih baik. Wala nisa'u min nisa'in 'asa yakunna khairan minhun. Dan untuk wanita, janganlah mengejek wanita lainnya, karena boleh jadi wanita yang kalian ejek itu lebih baik. Kita nggak tahu, Pak, karena kita itu meremehkan orang, mengejek orang. Nah, ini ada sambungannya dengan tadi menasihati tadi. Kita ingin nasihati, tapi kita itu dengan merendahkan orang. Boleh jadi orang kita nasihati atau orang kita ejek tadi itu lebih baik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu, Pak. Kita enggak tahu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian itu mengejek satu sama lain atau menghina atau membuat lakop-lakop. Julukan-julukan. Karena kita itu menganggap, oh, kawan dekat. Aku sudah biasa. Dia ini kawan dekat aku, jadi saling ejek. Ya.
Tidak bisa. Walaupun dia kawan dekat kita, mengecek nggak boleh. Walaupun dia sakit hati, nggak boleh. Bisa. Dan dosa sama manusia itu tidak akan diampuni oleh Allah sampai kita minta maaf. Berat. Makanya ada hadis Nabi yang panjang sekali. Itu ada orang yang bawa amalan sholat, amalan puasa, amalan zakat, tapi dia muflis, bangkrut di akhirat. Dia itu memukul orang, membunuh orang ini dan sebagainya. Diambil pahala ibadah dia untuk orang yang terzolimi. Karena apa? Kalau kita menzolimi orang, nanti pahala kita untuk orang itu. Capek-capek kita ibadah tapi untuk orang itu. Ya, seperti itu. Berat sekali, Pak. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi alladzi jama'a malahu 'addada. Kemudian orang yang celaka itu, yang ketiga, yaitu apa? Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Apa maksudnya? Kata Ibnu Katsir, maksudnya adalah orang ini mengumpulkan sebagian hartanya dengan sebagian lainnya seraya senantiasa menghitung jumlah atau total keseluruhannya. Ya. Di firman Allah yang lain, Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'arij, wa jama'a fa'aw'a, mengumpulkan harta lalu menyimpannya. Untuk apa? Tidak ada harta itu, Pak. Saya pernah cerita di sini. Harta itu ada cuma satu kondisi di mana harta itu bisa bermanfaat, yaitu apa? Menginfakkan harta kita di jalan Allah, menginfakkan, mensedekahkan atau menzakatkan itu sama. Jadi sedekah itu, Pak, luap itu induknya. Nanti di bawahnya ada infak, ada zakat, seperti itu. Kalau zakat adalah sedekah yang dikeluarkan dalam waktu tertentu. Misalnya zakat fitrah ketika sebelum Idul Fitri, ya, itu termasuk sedekah. Atau kalau seandainya zakat mal kita sudah mencapai nisab, ya, kemudian sudah haul 1 tahun, itu sedekah. Nah, infak itu secara khusus tentang uang. Kalau secara umum sedekah itu bisa dengan uang, dengan zakat, dengan anggota tubuh bisa, dengan keringat bisa. Seperti itu. Jadi sedekah itu adalah induk besarnya. Makanya dalam Quran itu makna sedekah itu bisa infak, bisa nafkah, bisa zakat. Jadi memang induknya sedekah. Seperti itu. Nah, orang yang celaka adalah orang yang mengumpulkan harta tapi tidak mengeluarkannya di jalan Allah. Beda dengan ilmu. Kalau ilmu kita belajar, kita dapat pahala. Didoakan oleh malaikat, didoakan oleh binatang-binatang laut. Ya, seperti itu. Tapi kalau orang yang tentang harta ini, itu nggak akan mendapatkan kebaikan kecuali tadi mensedekahkan di jalan Allah. Satu kondisi itu saja, mensedekahkan di jalan Allah. Itulah bahayanya kita punya banyak harta tapi ditumpuk-tumpuk. Nah, yang baru-baru ini 74 kilogram emas. Pasti kita pikir, apa yang dipikir orang ini? Kok dia nimbun emas 74 kilogram untuk apa? Ditimbun, belum duitnya, belum miliaran. Pasti kita bingung. Untuk apa? Cuma untuk ditimbun aja. Gak bakal bermanfaat harta itu, Pak. Gak bakal bermanfaat kalau ditimbun. Bahkan kita dapat celaan dari Allah. Celaka tadi, wailun, celaka bagi orang-orang yang mengumpat, mencela, kemudian yang mengumpulkan harta. Ya, mengumpulkan harta dihitung-hitungnya, tidak mau dikeluarkannya, ya. Kemudian yahsabu anna malahu akhlada. Dan orang yang tadi ngumpulin harta tadi mengira bahwasannya dengan harta yang banyak tadi dia akan hidup kekal. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Maknanya adalah dia menduga mengumpulkan harta itu dapat menjadikan hidup dia kekal di dunia. Ya nggak bisa. Kita akan mati semuanya dan akan ditinggalkan 74 gram emas saja, kilogram emas lagi, Pak. Segram sekarang tuh berapa? 2,5 juta sampai 27 juta. Segram, Pak. 10 gram 27 jutaan atau 25 jutaan tergantung emasnya. Itu 74 kilogram. Pak Mano ya. Alangkah besarnya itu. Nah, itu orang-orang, Pak. Orang-orang yang mengumpulkan harta, ya, supaya menganggap dia itu kekal di dunia dan dia ujung-ujungnya akan mati. Kalla la yumbalanna fil hutamah, tidak. Sungguh nanti dia benar-benar akan apa?
akan dilemparkan ke dalam hutama. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, orang yang mengumpulkan harta tadi, yang menghitung-hitungnya akan diceburkan ke dalam hutama. Dan hutama ini kata beliau adalah salah satu nama di dalam salah satu nama neraka. Ya. Salah satu nama neraka. Kan banyak neraka, ada neraka Sakor, neraka Hutama, ya ada neraka dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan ada spesialis-spesialis ini untuk orang yang tidak sholat, neraka Sakor, ada neraka Hutama, ada neraka Jahim, ya. Kalau tidak salah ada 7 nama neraka, ya, seperti itu. Nah, orang-orang seperti itu akan dimasukkan ke dalam neraka Hutama. Wa ma adraka mal hutama? Narullahil muqadah. Kata Allah, tahukah kamu apa itu hutama? Narullahil muqadah, yaitu api yang membakar sampai ke ulu hati, ke ulu hati. Maknanya apa? Api ini akan membakar mereka sampai ke dalam hati, sehingga ketika itu mereka dalam keadaan hidup, kemudian mereka mengatakan azab itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan azab itu sudah jelas ada yang menimpa beberapa orang dari mereka. Dan kita ingat bahwasanya di neraka itu ketika Allah itu mengazab kita, dibakar oleh api, akan diulang lagi, Pak. Akan diulang lagi. Saya lupa itu surah An-Nisa ayat berapa? Ya bahwasanya dibalen lagi. Ya. Ketika diazab, motong, terbakar, dikembalikan lagi bentuk kita ke bentuk semula. Seperti itu. Jadi itu betapa mengerikannya neraka. Jangan kita berpikir, oh sudahlah, kita ini muslim pasti masuk surga. Tapi masuk neraka itu susah, Pak. Hidupnya susah. Nak minum, pakai minum nanah. Minumnya nanah, darah, makannya berduri. Tidak enak masuk neraka, Pak. Tidak enak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, innaha alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat di atas mereka, fi amadim mumaddada. Kemudian kita akan diikat pada tiang-tiang yang panjang, yaitu tiang-tiang yang terbuat dari besi. Nah, itu salah satu gambaran di neraka, Pak. Gambaran di neraka. Kondisinya ada tiangnya, ada kita dirantai. Kemudian kondisi neraka juga nanti dikasih minum nanah, kemudian dikasih makanan yang berduri, kemudian nanti datang malaikat, ya, dicambuklah, nanti ada misalnya ada binatang buas lah seperti ular, kalajengking dan sebagainya. Itu bagian dari siksa di neraka. Nanti kalau untuk yang berzina nanti dicucuk kemaluannya misalnya. Itu adalah bagian dari kondisi di neraka. Seperti itu. Itu sangat mengerikan, ya. Nah,